Assalamualaikum. Hai Sobat Belajar semuanya, berjumpa kembali dengan Kak Ridwan. Pada kesempatan kali ini, jumpa kita akan diisi dengan bahasan tentang reintegrasi sosial atau mungkin cukup kita sebut dengan proses reintegrasi ya. Nah, konon proses yang kita mau bahas ini sangat berkaitan dengan terjadinya beberapa gejala sosial dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya nih Sobat Belajar, bisa berupa beragam dampak dari adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang bisa akhirnya menyebabkan gejala berikutnya nih. Tidak lain adalah konflik sosial yang didahului oleh munculnya misalkan ada kategori disintegrasi, disorganisasi, sehingga bisa memicu terjadinya, misalnya kita sebut salah satu gejalanya adalah konflik sosial. Nah, pertanyaan buat kita nih, bagaimana ya Kak, upaya memulihkan kondisi seperti sedia kala, memulihkan kepercayaan, memulihkan yang namanya modal sosial serta kohesi sosial agar masyarakat kembali lagi kondisinya seperti sedia kala. Nah, tentunya harus diwujudkan cara-cara yang sifatnya akomodatif ya, bisa kembali menyesuaikan unsur-unsur yang namanya sosial yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi lebih jauh lagi nanti pastinya kita akan bahas ya, aspek-aspek reintegrasi itu hal yang sangat penting. Makanya sengaja nih Kak Ridwan menggunakan judul pada kesempatan kali ini yaitu reintegrasi itu penting. Pentingnya sepenting apa gitu ya, pastinya sangat penting nih Sobat Belajar. Udah nggak sabar ya, yuk kita coba kembangkan nih materi kita. Reintegrasi itu penting, reintegrasi sosial. Nah, berbicara mengenai yang namanya reintegrasi yang tadi kakak sempat singgung, salah satunya bisa dari munculnya gejala-gejala perubahan. Nah, kalau berbicara mengenai perubahan sosial ya, Sobat Belajar semua, tentunya juga kamu alami nih, Sobat Belajar di rumah juga mengalaminya, yaitu ketika selama masa pandemi dengan sangat terpaksa pemerintah dalam hal ini pihak Dignas akhirnya terpaksa menjalankan sistem belajar jarak jauh yang akhirnya mengubah pola belajar siswa maupun guru yang tadinya harus berupa tatap muka di sekolah menjadi pola belajar jarak jauh atau kita sebut dengan istilahnya PJJ. Nah, pertanyaan buat Sobat Belajar ya, gimana nih kesan dan pengalaman Sobat Belajar selama belajar online? Nah, ini menjadi satu indikasi ya, bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa saja menimbulkan adanya proses-proses penyesuaian atau mungkin sempat mengalami kondisi ketidakseimbangan antar unsur-unsur sosial di masyarakat. Misalkan ya, Sobat Belajar ini termasuk kakak berharap yang beruntung. Karena ketika ada perubahan pola belajar, tinggal mengikutinya, beradaptasi dengan lebih baik. Nah, bagaimana ya kondisi saudara-saudara kita di pelosok yang daerahnya terpencil, yang akses internetnya misalkan belum tentu sebaik Sobat Belajar di daerah kota metropolitan misalkan, tentunya menjadi keprihatinan kita juga. Nah, akhirnya perubahan pola belajar yang menggunakan cara online itu bisa jadi mengganggu keseimbangan pola-pola belajar mereka sehingga bisa saja menyebabkan dampak-dampak yang sifatnya malah menimbulkan bisa jadi disorganisasi, bisa mengarah kepada terjadinya disintegrasi. Nah, tentunya ada upaya ya dalam hal ini baik dari pihak kita sendiri sebagai masyarakat yang menjadi agen perubahan itu sendiri maupun tentunya pihak pemerintah untuk mengupayakan ya proses bagaimana adaptasi yang terjadi di masyarakat di tengah-tengah segala bentuk perubahan yang ada bisa mengembalikan kondisi masyarakatnya ke sedia kala. Nah, salah satu wujud prosesnya kita sebut aja misalnya dalam hal ini adalah bahasan kita, reintegrasi. Lanjut ya, Sobat Belajar. Kalau seperti yang tadi kita singgung ya, baru kita sadari
pada akhirnya perubahan itu banyak terjadi di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang akhirnya memaksa kita dan juga mendorong kita agar bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang terbaru. Ya, kita anggapnya bagian dari sesuatu hal yang kita sebut kenormalan baru mungkin, gitu ya. Apakah ini bagian dari kenormalan? Bisa jadi, Kak, dulunya nggak normal, tapi kalau sekarang sih jadi standar normal yang biasa nih, Kak. Belajarnya kalau kita lihat fotonya ya, Sobat Belajar nih bisa lihat nih teman Sobat Belajar nih, ada 2 anak sekolah SMA yang akhirnya belajarnya modalnya menggunakan gadget gitu ya. Tidak lupa juga di situ menggunakan misalkan sarung tangan dan tidak lupa juga pasti masker dan menjaga jarak. Ya bisa jadi ini standar dari perubahan yang terjadi dari yang kita maksud dengan kenormalan baru itu ya. Pokoknya banyak yang berubah ya Sobat Belajar. Nah, apalagi perubahan juga yang menyentuh aspek-aspek bidang kehidupan yang penting. Misalkan ya, salah satunya adalah aspek yang sangat membantu kita untuk moving, berpindah dari satu tempat atau dari satu lokasi ke lokasi lain. Dalam hal ini adalah bidang transportasi. Nah, kalau kita amati ya perkembangan yang kita alami saat ini, betapa perubahan terjadi begitu cepat ya Sobat Belajar. Dulunya kalau ingin memesan sesuatu agak-agak sulit, mau kemana-mana juga sempat males Kak, karena transportasinya mungkin susah, mungkin juga mahal. Akhirnya terjawab sudah sejak munculnya perkembangan teknologi yang namanya IT dan juga akhirnya bisa mendukung perkembangan teknologi transportasi dengan munculnya ojek online. Mungkin salah satu layanannya misalkan bisa mengantar jemput pesanan Sobat Belajar atau mungkin menjemput kita sendiri untuk bisa pergi ke tempat tertentu misalkan. Dan ini menjadi salah satu bukti dan contoh ya Sobat Belajar betapa perubahan itu terjadi begitu cepat. Terus dampaknya apa ya kalau terjadi perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan masyarakat? Pastinya ada nih Sobat Belajar. Nah, bila mana perubahannya terjadi begitu cepat, tidak dipungkiri bisa menimbulkan dampak atau pengaruh yang tidak kecil loh. Salah satunya nih misalkan ya, adalah munculnya gejolak. Gejolak yang muncul sebagai reaksi dari adanya ketidakseimbangan unsur-unsur dalam masyarakat yang bisa menimbulkan dampak-dampak misalkan gesekan-gesekan kepentingan, gesekan sosial, atau bisa jadi memicu terjadinya konflik. Contohnya ya, Kakak sertakan di situ misalkan foto ketika terjadi peristiwa demonstrasi buruh mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, kalau kita sadari perubahan kebijakan pemerintah tersebut yang disetujui DPR bisa dijadikan bukti bahwa perubahan yang begitu cepat bisa menimbulkan reaksi, entah itu penolakan dan bentuk-bentuk yang namanya sikap masyarakat. Dalam hal ini misalkan ada pro dan kontra. Dan akhirnya menjadi juga contoh sekaligus bukti bahwa perubahan kadang bila mana terlalu cepat tanpa melalui proses sosialisasi bisa memicu gesekan-gesekan di masyarakat. Betul nggak Sobat Belajar? Nah, kalau yang paling kenal banget nih gejala dan fenomena ini adalah ketika ada gesekan kepentingan ya, yang menjadi bukti bahwa perubahan bisa menyebabkan, yang cepat ya Sobat Belajar, menyebabkan terjadinya konflik loh. Wah, gambar kartunya nih kayaknya cocok banget ya. Pengalaman kalau nggak salah tahun 2016, itu puncak-puncaknya konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Opang dengan ojol sempat berseteru, sempat terjadi bentrokan di lapangan gitu ya. Tapi kita juga sadar peristiwa itu menjadi evaluasi dari bahan buat masyarakat untuk dievaluasi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari yang namanya proses perubahan sosial harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan dan sebagai antisipasinya perlu dilakukan proses-proses yang di langkah-langkah selanjutnya ini yang kita masukkan kategorinya termasuk proses reintegrasi. Nah, kira-kira bagaimana ya meredam gejolak
konflik akibat gesekan tadi, gitu ya. Bagaimana agar bisa menciptakan foto ini menunjukkan suasana ya, akhirnya terjadi perdamaian kembali nih Sobat Belajar antara Pak Gojek online dan Pak Ojek Pangkalan. Kok bisa ya wujud itu bisa muncul kembali ya Kak? Ini sesuatu yang sangat penting nih Kak. Bisa mewujudkan persatuan kembali. Bisa mewujudkan menyatunya kembali unsur-unsur sosial yang sempat berbeda, sempat bentrok gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan pembuka kita nih Sobat Belajar, bagaimana memulihkan kondisi akibat disintegrasi tersebut? Itulah yang kita akan bahas lebih jauh lagi nih Sobat Belajar. Tapi sebelum kita lanjut ya, Kakak nggak bosan-bosan ngingetin, jangan lupa Sobat Belajar untuk terus giat belajar dan berlatih latihan soal-soal misalkan secara mandiri. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke Sobat Belajar semuanya, gimana masih semangat ya? Untuk kita lanjut pada pembahasan mengenai proses reintegrasi. Tetapi tentunya sebagai bahan dasar pemahaman kita, tak lupa juga untuk kita bahas yang namanya awal mula kenapa proses reintegrasi itu menjadi sangat penting ya. Bukan penting ya Sobat Belajar, sangat penting nih Kak. Oke, kita awali dengan gambaran ya yang menunjukkan hubungan keterkaitan antara perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, ya layak kita sebut perubahan sosial ya Sobat Belajar, dengan adanya proses disintegrasi sosial. Masih ingat ya bahasan mengenai disintegrasi sosial ya Sobat Belajar? Gejala terjadinya kondisi terpecahnya ya, perpecahan unsur-unsur atau elemen dalam kehidupan masyarakat akibat adanya kondisi ketidakseimbangan unsur-unsur tersebut yang disebabkan akibat misalkan salah satunya oleh proses perubahan sosial yang terlalu cepat dan tidak jarang menimbulkan dampak misalkan konflik yang bisa memicu perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat ya agar bisa mengembalikan kepercayaan, kemudian modal sosial dan juga kohesi sosial ya, persatuan dalam kehidupan masyarakat itulah mengapa reintegrasi menjadi proses lanjutan yang perlu dilakukan baik per individu, per kelompok maupun melibatkan pihak-pihak dari berbagai bidang atau tugas kita bersama nih sebenarnya ya Sobat Belajar. Kita lanjut lagi berbicara mengenai perubahan sosial yang akan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, tentunya perubahan sosial yang cepat ya Sobat Belajar, yang cepat nih, karena kalau mungkin perubahannya stabil, cenderung lamban ya kurang bisa menimbulkan dampak reaksi yang sifatnya gesekan. Tetapi bila mana perubahannya cepat, perubahan kebijakan misalkan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah terlalu cepat, tergesa-gesa, tanpa ada sosialisasi, tanpa ada rembuk urung oleh pihak wakil-wakil rakyat misalkan, sehingga menimbulkan dampak ya reaksi ya, bisa jadi pro dan kontra. Nah, perubahan sosial yang cepat nih Sobat Belajar bisa saja menimbulkan gejala pudarnya atau bisa kita bilang hilangnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sudah lama terbentuk dan dianut oleh masyarakat, tergantikan oleh adanya gejala-gejala perubahan sosial tadi. Sebagai contoh ya tadi, ojek pangkalan, ojek konvensional yang kita sudah lama kenal dari kakak zaman-zaman masih kecil, ya mungkin sempat terbiasa puluhan tahun, belasan tahun terbiasa menggunakan ojek konvensional. Sampai akhirnya kakak terkaget ketika ada sistem baru yang ternyata lebih simple gitu ya, lebih ekonomis juga, lebih praktis, mengantar juga sampai ke depan pintu tujuan di mana kita mau pergi, bahkan bisa mengantar makanan yang kita pesan. Ini sesuatu hal yang akhirnya mengubah nilai dan norma yang kita anut sebelumnya menjadi nilai-nilai praktis, nilai ekonomis, nilai instan, dan user friendly pastinya, ramah dan juga mudah untuk kita gunakan di segala kalangan gitu ya, usia juga, kalangan manapun gitu. Ini menjadi bentuk
bahwa nilai-nilai dan norma lama bisa jadi tergilas, tergantikan, pudar, atau hilang. Terus apa lagi, Kak? Ini dia. Bisa memicu terjadinya disintegrasi. Misalkan tadi, ojek pangkalan akhirnya jadi merasa ya kesempatan mereka untuk memperoleh pelanggan jadinya apa kalau kita bilangnya, terampas, terambilkan, teralihkan, atau mungkin diambil jadinya oleh para pengojek online yang tentunya lebih disukai akibat nilai yang mereka miliki lebih besar ya, diminati. Misalkan praktis, lebih ekonomis, lebih cepat, dan bisa segala medan juga, apapun yang kita butuhkan, pesanan makanan juga bisa. Akhirnya membuat kehidupan para pelaku ojek konvensional terganggu, terdampak, menurun pendapatan, muncullah reaksi penolakan terhadap sistem baru ojek online, dan puncaknya terjadi bentrok. Nah, dalam pandangan Bapak Suryono Sukanto, sosiolog yang sangat kita hormati tersebut, beliau mengatakan inilah yang bisa memicu terjadinya disintegrasi sosial dalam masyarakat. Ketika terjadi gangguan hubungan, ketidakharmonisan, ketidakseimbangan unsur-unsur sosial ya, sahabat belajar. Lanjut lagi yuk. Nah, disintegrasi sosial ini nih sobat belajar, yang digambarkan sebagai situasi yang tidak serasi dari suatu unsur dalam masyarakat karena ada unsur-unsur yang ada di masyarakat, elemennya yang tidak berfungsi. Contohnya dalam hal ini, elemen yang tidak berfungsi bisa jadi ya, lembaga yang berkaitan dengan masalah transportasi tadi dianggap ya tidak berfungsi dalam mencari solusi yang muncul sebagai akibat dari permasalahan bentrok tadi. Atau mungkin lembaga-lembaga sosial yang lain dianggap oleh masyarakat tidak berjalan dengan semestinya, gitu ya. Dan akibatnya bisa berdampak pada munculnya, ini dia, nggak boleh lupa, suatu kondisi dalam masyarakat yang ditandai oleh keadaan seolah masyarakat udah tidak lagi memiliki pegangan, pedoman dalam berperilaku yang baik dan benar. Kita sebut dengan istilah anomi. Anomi, jadi ingat ya, kondisi seolah tanpa norma, seolah masyarakat nggak punya lagi pegangan norma-norma dalam berperilaku yang ideal. Sehingga masyarakat kadang-kadang kalau kehilangan pegangan pedoman, jadi tindakannya nggak ada ukuran dan parameter yang standar, sehingga bisa terjadilah yang namanya segala bentuk disintegrasi ya, penyimpangan dalam hal ini bisa jadi kriminalitas dan sebagainya dan sebagainya. Lanjut lagi nih sobat belajar, disintegrasi sosial. Salah satu contohnya misalkan disintegrasi keluarga ya, terpecahnya unsur-unsur penyatuan dalam keluarga, ada keretakan rumah tangga, ketidakharmonisan antar anggota keluarga misalkan, atau mungkin mudah-mudahan nggak sampai terjadi ya, broken home, perceraian dan sebagainya. Bisa jadi nih yang fatal adalah disintegrasi bangsa, munculnya reaksi antar unsur-unsur dalam suatu negara dan bangsa. Misalkan di Indonesia, reaksi ingin memisahkan diri, misalkan kita nyebutnya mungkin gerakannya separatis, ya betul nggak? Banyak terjadi di Indonesia gejala-gejala yang kita sangkut pautkan dengan upaya untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Bisa jadi karena faktor kekecewaan dan misalkan ada mungkin motif-motif lain. Tapi ini bisa kita jadikan tolak ukur bahwa di suatu masyarakat itu pastinya telah terjadi gejala disintegrasi sosial. Itu sebagai contoh ya, sobat belajar nih mungkin kakak sertakan ilustrasinya. Nih, wah nih udah ketemu nih dua pentolan dari dua bentuk yang namanya gerakan separatis yang pernah ada dan sedang masih ada saat ini ya. Antara GAM, pentolannya, dan panglima dari OPM. Wah, mudah-mudahan ya bisa diatasi oleh pihak pemerintah kita dengan cara yang tegas. Yang kedua, contoh tadi disintegrasi keluarga. Kita berharap yang namanya gejala disintegrasi, baik yang sifatnya lebih umum, lebih luas, bangsa maupun disintegrasi keluarga, bisa dicari upaya dan solusinya. Salah satunya dalam cara yang namanya reintegrasi. Lanjut lagi ya sobat belajar. Anomi tadi sempat kita singgung ya. Anomi itu suatu keadaan seperti yang tadi kakak singgung, di mana atau di saat masyarakat tidak memiliki pegangan mengenai apa-apa yang baik dan buruk, sehingga sulit melihat batasannya, yang mana sih kak yang benar, yang mana sih yang nggak benar gitu ya. Sehingga bisa memicu, wah istilah ini nggak asing ya,
Jadi kacau, chaos. Kekacauan bisa terjadi, Kak, kalau nggak ada standar ukuran yang baik dan benar. Di jalan, di pasar, dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Kalau nggak ada aturan mengenai nilai-nilai kejujuran, bisa jadi korupsi merajalela. Udah ada aturannya ada, udah ada nilai-nilai kejujuran, tetap aja korupsi yang namanya kasusnya terjadi. Bagaimana kalau sampai terjadi chaos akibat tidak adanya nilai dan norma ya, Sobat Belajar? Masyarakatnya bisa jadi kacau balau. Gitu. Nah, ini ada ilustrasi nih Sobat Belajar, ilustrasi munculnya dampak dari perubahan yang memicu terjadinya disintegrasi, konflik antara ojek online misalkan dengan ojek pangkalan yang berebut penumpang, akhirnya memicu terjadinya konflik tadi, dan yang di sebelahnya ada akibat yang ditimbulkan atau chaos ya, yang ditimbulkan akibat adanya demonstrasi massa mengenai penolakan mereka terhadap suatu kebijakan mungkin. Akhirnya memicu terjadinya konflik dan disintegrasi. Bahkan bisa merusak fasilitas umum ya Sobat Belajar. Ya, kita sedih juga. Banyak fasilitas umum yang harusnya bermanfaat malah mengalami dampak kerusakan akibat chaos tentunya. Anomi, dalam hal ini Sobat Belajar, mendorong masyarakat untuk bisa kembali dan bisa memulihkan ya keadaan kepada tahap yang ideal, yaitu tahap integrasi, di mana lembaga atau organisasi yang terkait sedang mengalami terjadinya disintegrasi dan kembali ke keadaan yang harmonis seperti sedia kala. Nah, inilah yang menjadi hubungan ya antara anomi dengan reintegrasi itu sebagai bagian yang merupakan proses yang sifatnya lanjutan. Jadi reintegrasi sebagai bagian dari keinginan masyarakat agar bisa mengembalikan kondisi masyarakat yang sempat mengalami disintegrasi, entah mungkin wujudnya konflik, dan mungkin bentuk disintegrasi yang lain ya. Sehingga bisa dikatakan reintegrasi lahir dari adanya keinginan masyarakat untuk mengembalikan keadaan masyarakatnya seperti sedia kala, yaitu yang ideal Kak, namanya integrasi. Nah, prosesnya gimana? Yuk kita kembangkan lagi nih. Reintegrasi ini melalui yang namanya proses lebih detailnya seperti apa ya Sobat Belajar? Reintegrasi yang kita sebut sebagai proses membangun kembali kepercayaan, modal sosial dan kohesi sosial, penyatuan unsur-unsur sosial, dan akhirnya dikatakan proses ini pastinya nggak mudah, betul nggak? Butuh yang namanya usaha yang dilakukan sungguh-sungguh karena harus melalui proses-proses dan tahapan-tahapan yang nggak sebentar juga, kadang membutuhkan yang namanya kesungguhan benar-benar secara umum bisa melibatkan berbagai pihak, nggak boleh mengandalkan satu pihak saja ya Sobat Belajar. Dan dikatakan memakan waktu yang bisa jadi waktu yang lama. Dan akhirnya masuklah kepada proses yang kita maksud ini, yaitu yang membutuhkan waktu lama tadi misalkan namanya akomodasi. Tahu dong akomodasi ya, upaya untuk memulihkan atau menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat agar bisa meredakan, bahkan bisa mencegah atau menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Akomodasi dikatakan akomodasi pengendalian konflik dalam rangka untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul atau muncul akibat dari dampak terjadinya konflik. Jadi kuncinya nih Sobat Belajar mau mewujudkan reintegrasi, ada proses yang namanya penanganan atau akomodasi terhadap sebuah konflik. Dan kita tahu ya, akomodasi bisa beragam macam maupun bentuknya ya. Nah, dalam hal ini nih Sobat Belajar, Kakak contohkan misalkan dua ya yang sering digunakan dalam proses reintegrasi bentuk akomodasinya. Satu, misalkan kompromi. Masih ingat ya kompromi ya Sobat Belajar? Proses akomodasi apa sih ya kompromi itu? Dan satunya lagi adalah rekonsiliasi. Nah, kompromi ini kalau kakak bilang adalah proses akomodasi ditandai oleh bertemunya dua pihak yang konflik secara damai. Tapi lanjut lagi nih, dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan yang ada, di mana masing-masing pihak mau mengurangi tuntutan dan tekanan masing-masing. Mau mengurangi tuntutan dan tekanan masing-masing berarti dari dua belah pihak ya kompromi. Kakak sempat konflik dengan salah seorang misalkan anggota masyarakat, akhirnya sadar dua-duanya mau mengalah.
mau mengurangi tekanan dan tuntutan kepada pihak masing-masing yang terlibat, akhirnya ya konfliknya bisa selesai, gitu ya. Satunya lagi rekonsiliasi. Nah, ini juga sering terjadi ketika terjadi sebuah yang namanya peristiwa konflik dalam masyarakat. Intinya, dua proses tadi menjadi penting, kompromi, ojol dengan ojek pangkalan akhirnya bisa kompromi. Dan satunya lagi rekonsiliasi misalkan adalah terjadinya rekonsiliasi antara pihak GAM RI di tahun 2004 mungkin ya, dan pihak pemerintah Indonesia. Oke, Sobat Belajar, sebagai penutup mungkin kakak bawakan satu pertanyaan mungkin buat bahasan kita di pertemuan kali ini ya. Berikut yang tidak menandai situasi disintegrasi. Oke, yang bukan merupakan ciri situasi disintegrasi nih Sobat Belajar, pastinya cirinya ya, pasti ideal. Di mana kondisi disintegrasi sebaliknya menunjukkan ketidakidealan akibat adanya ketidakseimbangan unsur-unsur dalam masyarakat. Mana ya yang tidak menunjukkan gejala disintegrasi, berarti yang ideal. Kalau yang A, sebagian besar anggota masyarakat tidak lagi mematuhi norma, ini disintegrasi nih Kak. Bukan, kita mencari yang tidak ya Sobat Belajar. Ketidaksepahaman juga menunjukkan ada proses disintegrasi tidak sesuai. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar norma tidak diberikan secara konsekuen, juga tidak ideal. Menurunnya kewibawaan para tokoh juga menunjukkan ketidakpercayaan dan disintegrasi. Yang inilah yang bukannya Sobat Belajar, ini mah kondisinya ideal banget nih Sobat Belajar. Gimana? Semoga bahasan kita di sekitar reintegrasi ya, semakin membuka wawasan Sobat Belajar mengenai pentingnya proses reintegrasi dalam memulihkan keadaan dalam kehidupan masyarakat seperti sedia kala yang tentunya membutuhkan ya proses akomodasi yang tepat. Semoga juga menambah wawasan Sobat Belajar semua. Jangan lupa rajin belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!